Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Ajarilah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan sebagai nats khotbah pada hari ini terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini bagi kita sekalian adalah bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Sekali lagi, bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca Injil Matius pasalnya yang ke-12, Yesus mengajar di dalam rumah. Yesus menyampaikan berbagai pengajaran, menyampaikan berbagai hal yang harus dikerjakan sebagai orang yang percaya. Tetapi di dalam pasalnya yang ke-13, kita membaca bahwa Yesus keluar dari rumah. Lalu dia menuju ke tepi danau, dan ketika mulai banyak orang yang berbondong-bondong ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus, maka dia naik ke perahu dan dia mulai berbicara. Dia menyampaikan satu pengajaran, dan itu disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus sesungguhnya telah memilih media perumpamaan itu dengan bahan-bahan yang dikenal, dengan media yang diketahui oleh para pendengarnya, terutama oleh para murid. Tentu mereka tahu apa itu benih dan apa itu tanah yang dijadikan tempat untuk menabur benih. Idealnya para murid itu tahu apa artinya benih dan apa artinya tanah. Dan dari perumpamaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, akhirnya Yesus sendiri menjelaskan apa arti dari perumpamaan itu. Itulah yang kita sudah baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesus menjelaskan tentang perumpamaan itu, bahwa ada orang yang menabur benih di ladang. Dia menabur, tetapi ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada juga yang jatuh di atas bebatuan. Ada juga yang memang sempat hidup, tapi itu di tengah hutan sampai dihimpit oleh yang namanya duri. Tetapi juga ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan akhirnya Yesus menjelaskan apa arti dari perumpamaan itu. Namun Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mengerti atau memahami lebih dalam, lebih jauh lagi tentang apa arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saya bacakan kepada kita sekali lagi ayatnya yang ke-9. Dia katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus setiap kali menyampaikan satu pengajaran penting, dia selalu menyampaikan, dia selalu katakan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita semua pasti memiliki telinga. Hal ini penting bagi Tuhan Yesus. Dia katakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena apa, Bapak, Ibu? Karena ada juga orang yang mendengar tapi tidak mau mengerti. Atau ada orang yang memiliki telinga tetapi dia juga tidak mau mendengar. Dia menutup telinganya untuk kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menyampaikan bahwa ada firman yang betul-betul ditaburkan tetapi jatuh di pinggir jalan. Lalu Yesus menjelaskan bahwa artinya adalah
bahwa ada orang yang memang mendengar firman Tuhan, tetapi masalahnya adalah dia tidak mengerti. Dia hanya mendengar, dan mendengar, tetapi tidak sampai memahami, tidak sampai mengerti firman Tuhan, atau itu tidak betul-betul melekat di dalam kehidupannya, sehingga firman itu menurut penjelasan Tuhan Yesus itu diambil oleh si jahat. Jadi firman Tuhan itu bisa hilang di dalam kehidupan pendengar jikalau firman yang didengarkan itu tidak sampai dimengerti. Ada juga orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memang dia mendengarkan firman Tuhan, dan saat itu dia bergembira, dia bersuka cita. Mungkin dia mengerti sedikit, ataupun mungkin juga dia mengerti banyak, sampai dia berbahagia dan bersuka cita, bergembira, tetapi tidak mengakar, tidak tekun dan tidak bersungguh-sungguh, atau tidak berupaya untuk hidup menurut firman itu, sehingga firman itu pun cepat layu di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya Yesus juga melanjutkan penjelasannya bahwa orang yang ketiga, ada orang yang mendengar firman Tuhan, dia mulai bertumbuh menjadi besar, tetapi dia ada di tengah-tengah duri, itu menghimpit kehidupannya. Itu Yesus jelaskan bahwa ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Dan orang yang tidak berupaya untuk melakukan sabda Tuhan dan mempertahankan sabda Tuhan itu dalam hidupnya, maka akhirnya dia dihimpit, lalu mati pada akhirnya. Ada orang yang mengerti firman Tuhan, sempat bertumbuh, tetapi tidak tahan uji. Hanya dengan berbagai persoalan, tantangan, pergumulan di dalam dunia ini, akhirnya imannya dan hidup melakukan firman Tuhan tidak lagi diutamakan. Lalu orang yang keempat, dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa ada juga tanah yang subur, ya, di mana benih itu ditaburkan, dan itu ada orang yang semacam itu, yang betul-betul mengerti firman Tuhan, mengerti dengan baik, dan itu dia lakukan sampai akhirnya dia bertumbuh dan dia berbuah banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya percaya semua kita yang hadir atau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, tentu kita rindu untuk berbuah bagi Tuhan. Kita rindu supaya kehidupan kita berbuah dan berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Dan oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita mengerti di dalam pemberitaan ini. Kita betul-betul merenungkannya dengan sungguh-sungguh dan berupaya untuk melakukannya. Yang pertama, kita melihat ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-23 itu, Yesus berbicara tentang yang pertama, bahwa orang yang bisa berbuah, orang yang bisa bertumbuh, orang yang bisa berdampak 100 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 30 kali lipat itu adalah orang yang pertama adalah dia mendengarkan sabda Tuhan. Dia berupaya untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dengan demikian, setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, setiap orang yang mau berbuah di dalam Tuhan, maka harus rajin baca firman Tuhan. Jadi bukan saja hanya karena rajin di dalam persekutuan doa, rajin beribadah di gereja ini, atau rajin dengan semua program, semua jadwal ibadah yang sudah ditentukan, tetapi dia sendiri pun harus berupaya untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita berusaha untuk selalu mendengar. Kita memperbanyak kesempatan
atau memperbanyak waktu kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Jadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang bisa berbuah di dalam Tuhan adalah dia yang rajin mendengarkan sabda Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berupaya untuk melakukannya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam ayatnya yang ke-23, tidak hanya cukup untuk mendengar. Karena firman yang tadi itu bisa diambil, bisa hilang dalam kehidupan kita, juga mungkin tidak berakar, dan itu bisa mati secara mendadak. Tetapi Yesus mengatakan, engkau juga harus mengerti. Jadi yang pertama harus mendengar, yang kedua kita wajib untuk mengerti sabda Tuhan. Maka untuk bisa mengerti itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, maka kita perlu meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Belajar. Belajar itu betul-betul mempersiapkan diri. Meluangkan waktu untuk membuka Alkitab. Bahkan mencari bahan-bahan referensi. Kalau kita tidak punya buku, kita bisa tanya Bapak Pendeta, kita tanya Ibu Pendeta, kita tanya para dosen Alkitab, atau kita tanya orang-orang yang sudah mengerti. Dari Bapak Ibu dan Saudara ada usaha untuk belajar sungguh-sungguh, baru kita bisa mengerti. Itu berarti Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang berupaya belajar, orang yang berupaya mengerti, maka dia memakai rasio, memakai pikiran, menguras seluruh pikirannya, dikerahkan untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka dengan demikian, untuk sampai pada tahap pengertian yang lebih baik tentang firman Tuhan, dia harus tekun untuk belajar dan melakukannya. Jadi mengerti di sini adalah orang yang betul-betul tekun untuk berusaha, dan apa yang dia sudah ketahui itu dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, orang yang sudah mendengar, orang yang sudah mengerti, Alkitab sendiri mencatat bahwa orang itulah yang akan berbuah di dalam kehidupannya. Tentu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, untuk sampai pada tahap berbuah itu, maka diawali dengan akarnya yang bertumbuh ke dalam tanah. Tapi kan itu tidak terlihat. Itu namanya iman. Akar itu adalah iman kita kepada Tuhan, dan itu tidak terlihat. Itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang tahu apakah kita sungguh beriman kepada Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau tidak. Hanya kita sendiri yang tahu, dan Tuhan tahu. Jadi untuk mengukur kadar iman seseorang, kita sulit untuk mengertinya. Tetapi akar itu memang tidak terlihat, imannya tidak terlihat, tetapi sesungguhnya oleh karena iman itulah, maka orang tidak mudah goyah. Apapun tantangan, apapun persoalan, apapun yang menghimpit kehidupannya, maka dia tidak akan goyah. Itulah diawali dengan pertumbuhan. Ada akar yang tidak terlihat, tetapi sungguh itu sangat berpengaruh di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu untuk bisa berbuah ini, maka nanti pada akhirnya untuk mengukur apakah kita sudah berbuah dalam kehidupan kita atau belum, maka kita perlu mengevaluasi apakah kebaikan kita berlipat kali ganda atau tidak. Maksudnya begini, apakah dengan kita rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, rajin belajar Alkitab, apakah dengan mengerti firman Tuhan itu, apakah kebaikan kita kepada orang lain bertambah-tambah atau justru menjadi berkurang? Apakah kasih kita kepada orang lain bertambah-tambah atau justru makin berkurang? Apakah dengan belajar firman Tuhan, apakah kita semakin mau dan bersedia mengampuni orang lain, atau justru kita hidup sebaliknya, semakin iri hati dan semakin membenci orang lain?
Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, berbuah itu berarti kebaikan kita menjadi berlipat kali ganda untuk mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar kita. Berbuah berarti juga kesalehan kita semakin memberkati banyak orang. Kita menjadi hidup baik, kita menjadi tenang dalam menghadapi apapun, dan kesalehan itu memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari rumah tangga kita, keluarga kita, di dalam berjemaat, dan di dalam melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Berbuah berarti kita juga berguna bagi sesama, bermanfaat kehidupan kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita harus mendengar, kita harus mengerti, dan kita harus berbuah. Pertanyaannya adalah, apa hubungan mengerti firman Tuhan dengan melawan keinginan daging? Apa hubungannya? Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu kita perlu renungkan bagian ini. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Sekali lagi, kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Hal itu dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Keinginan-keinginan daging yang dicatat oleh Paulus ini kita tidak lagi lakukan ketika kita mengerti sabda Tuhan, karena kita hidup menurut roh. Inilah sabda Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 19 sampai 21. Begini sabda Tuhan: perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kita mengerti sabda Tuhan, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan daging semacam itu, karena firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jika kita mengerti firman Tuhan, maka kita sadar bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Sekali lagi, jika kita mengerti sabda Tuhan, maka kita sangat percaya, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita mencoba mengingat kembali ketika malaikat memberitahukan tentang kelahiran Yesus, maka kepada Yusuf dan Maria disampaikan bahwa Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai umatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sungguh menjadi umat Tuhan, kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita tahu dan percaya bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Bahkan kalau kita sampai pada Matius pasalnya yang ke-28 pun, Yesus menyampaikan itu pada detik-detik ketika dia mau naik ke sorga. Dia katakan kepada muridnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat Bapak Ibu, dari awal Injil Matius sampai berakhirnya, dari pasal pertama sampai pasalnya yang ke-28 itu, disampaikan kepada umat Tuhan bahwa Allah selalu menyertai umatnya. Jadi apa Bapak Ibu? Kalau kita mengerti sabda Tuhan ini, maka kita enggan untuk melakukan kesalahan dan dosa yang
dilarang atau yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, maka Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis. Setiap kali ada pencobaan, Yesus berkata, ada tertulis. Itu berarti firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, jika kita hidup menurut firman Tuhan, maka dosa dan iblis dapat kita kalahkan. Alkitab berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi untuk mengusir iblis itu, kita betul-betul dituntut lebih awal, yaitu tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Barulah setelah itu nanti iblis kita kalahkan, dosa tidak lagi kita lakukan, karena kita tunduk kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita sekarang ini? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara, untuk sementara ini kita jarang atau mungkin tidak sama sekali bertemu di gereja untuk sementara waktu. Kita ibadah di rumah masing-masing dan kita mendengarkan khotbah secara live, baik itu di YouTube maupun di Facebook dan berbagai media komunikasi yang lain. Tetapi yang jelas Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, meskipun kita di rumah, kita di jalan, di tempat kerja, atau di mana saja, Alkitab, Tuhan Yesus sendiri menuntut kepada kita semua untuk senantiasa harus berusaha belajar dan mengerti sabda Tuhan sampai pada akhirnya kita berbuah. Jadi tidak ada alasan bagi kita, entah itu ada di gereja, ada di rumah, atau di mana saja, mari terus berupaya untuk belajar sabda Tuhan. Lebih lagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau dihubungkan tentang mengerti sabda Tuhan dengan kehidupan kedagingan dalam kehidupan seperti sekarang ini. Memang sekarang ini Bapak Ibu kita harus berjuang banyak. Kita betul-betul harus tahan uji. Oleh karena apa? Di antara kita mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, di PHK, atau ada usahanya tetapi gagal, bangkrut oleh karena virus corona seperti sekarang ini. Tetapi Alkitab sudah memberitahukan kepada Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan makna kepada kita tentang firman Tuhan tadi. Bahwa orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, idealnya kekhawatiran, permasalahan, pergumulan yang ada dalam dunia tidak lagi menghimpit kehidupannya. Karena dia sungguh betul-betul bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Dan dia betul-betul mau mempercayai Tuhan bahwa ada jalan keluar daripada Tuhan. Saya sangat percaya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bahwa virus corona ini segera berlalu. Virus yang mengganggu seluruh umat manusia seperti sekarang ini di seluruh penjuru dunia pasti akan berlalu. Karena ada Tuhan yang lebih besar dan ada Tuhan yang mampu untuk mengatur kehidupan umat manusia. Hanya dibutuhkan ketekunan dan kesungguh-sungguhan kita untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari untuk hari ini, mari terus belajar firman Tuhan, bersungguh-sungguh mengerti sabda Tuhan, dan sampai firman itu mengakar dalam kehidupan kita, untuk terus kita lakukan, dan segala perbuatan daging itu kita jauhkan, karena lebih penting bagi kita semua, kita mengupayakan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, dibandingkan dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita sekalian, dan mengingatkan kita bahwa kita harus terus-menerus mendengarkan sabda Tuhan, berusaha untuk mengerti, sampai pada akhirnya kita berbuah dan berdampak baik bagi lingkungan di mana kita tinggal. Mari kita bersatu di dalam doa.